Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan membuat sebuah multimedia interaktif atau game edukasi matematika bertemakan bangun datar. Nah, ini adalah part 2, yaitu kita akan membuat bagian layout materi. Jadi ada 4 part, yaitu layout home, layout materi, layout simulasi, dan layout quiz. Sebelumnya gue udah bikin video tentang layout home ya. Jadi kalian perlu menuju ke video sebelumnya kalau kalian belum nonton, dan pastikan nonton sampai selesai supaya tidak ketinggalan tutorial. Oke, jika kalian udah selesai lihat, bisa dilanjut untuk tutorial ini. Jadi sebelumnya gue itu udah desainnya itu ada wireframe seperti ini, ada layout home, layout materi, layout simulasi, dan layout quiz yang belum sempet gue buat. Nanti mungkin lah pas video part keempat. Oke, kemudian setelah desain awal seperti ini, gue bikin mockupnya. Untuk layout materi atau yang ingin kita buat hari ini itu seperti ini. Jadi ada nama dari bangun datarnya, kemudian ada gambar bangun datar, lalu di sini nanti ada papan yang bertuliskan materinya. Di sini ada beberapa tombol yang bisa mengganti isi materi. Oke, seperti itu. Dan aset-asetnya pun udah gue persiapkan di library. Jadi nanti tinggal pasang terus coding. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Construct 2-nya. Oke, jadi ini kemarin gue udah bikin untuk home layoutnya. Kemudian di sini kita udah bikin materi layout dengan layout size-nya 1280,720 dengan event sheet 2 ya. Kita close terlebih dahulu aja ini home layout dan start page. Oke. Nah, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita memasukkan objek-objek yang ingin kita bikin. Kita lihat apa aja objeknya. Di sini ada nama bangun datar, gambar bangun datar, kayu, dan button-button. Oke, langsung aja insert new object, klik sprite. Langsung saja di sini semisal yang pertama adalah background ya. Background materi. Lalu klik insert dan tekan terserah di bagian layout. Kemudian di animation frame klik kanan, import frames from files. Lalu masukkan background. Dan delete untuk frame yang pertama. Oke, kemudian paskan di sini. Oke, udah pas. Kemudian masukkan lagi untuk nama bangun datar. Klik spread. Insert nama bangun datar. Kemudian klik insert. Oke, kemudian klik kanan, import frame from files. Lalu nama bangun datarnya kita masukkan. Namanya adalah persegi panjang. Kemudian hapus di bagian animation frame ke 0. Oke, kita perkecil sambil tekan tombol shift ya. Oke, segini cukup. Agak ke kanan dikit. Oke, kemudian kita masukkan objeknya, yaitu persegi panjangnya. Persegi panjang. Klik ke kanan di animation frame, import frames from files, lalu masukkan rectangle ini ya. Oke, dan delete untuk frame yang ke 0. X, kemudian kita taruh di bawah persegi panjang seperti ini. Oke, kemudian klik kanan lagi, insert new object, kita masukkan kayu, background kayu ya. Kayu gitu aja. Kayu, insert. Oke, udah ada. Kita ganti menjadi kayu materi. Insert, klik di layout, klik kanan, import frames from files, lalu masukkan papan kayunya di sini, matikan frame yang ke 0, klik X, oke. Nah, oke, kemudian kita masukkan button-buttonnya, insert object, button apa namanya? Button definisi. Insert, klik bebas, klik kanan, import frames from files, lalu button definisi dan button definisi hover ya. Oke, dan delete. Setelah itu ganti namanya menjadi normal, kemudian duplikat, ganti namanya menjadi hover. Oke, setelah itu di bagian normal hovernya dihapus. Di bagian hover normalnya dihapus. Oke, dan X.
Kita taruh di atas sini, di paling kiri. Kemudian klik kanan, kita masukkan button lagi, namanya button luas. Insert, klik bebas, klik kanan, import frames from files, button luas dan button luas hover, open, delete, dan ganti nama jadi normal. Lalu duplikat, jadi namanya hover. Di bagian normal hovernya dihapus, di bagian hover yang normal dihapus. Oke. Lalu masukkan di sini, tengah sini ya. Oke. Lalu klik kanan, insert new object lagi, pilih sprite, ganti namanya jadi button keliling. Lalu klik insert, klik bebas di sini, klik kanan lagi, import frames from files. Lalu button keliling dan button keliling hover. Oke. Dan delete yang frame ke 0, ganti namanya menjadi normal. Lalu duplikat, ganti namanya menjadi hover. Lalu di bagian normal hovernya dihapus, dan di bagian hover normalnya dihapus. Oke. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Ini kurang ke kiri. Ini kurang ke kiri lagi. Oke, kemudian kita masukkan button close, klik kanan, insert new object, pilih sprite, namanya kita ganti button back. Jadi fungsinya adalah jika diklik nanti akan kembali ke home layout. Oke, ini button back, open, kemudian delete di sini, kemudian perkecil dan taruh di kiri atas seperti tampilan aplikasi-aplikasi pada umumnya. Oke, kemudian semua layout udah selesai. Kita tambahkan untuk fungsi button close dengan cara klik pada event sheet 2, klik add event, lalu pilih touch, pilih on touch object, klik, kemudian pilih button back, down, add action, klik system, lalu go to layout sini, lalu pilih home layout. Oke, done. Misal kita play, maka ketika kita klik ini, button ini, maka kita akan kembali ke home layout. Nah. Oke, mungkin kita akan menambahkan untuk kursornya, tampilan kursornya dengan cara klik add event, mouse, cursor is over object, klik object, button back, oke, down, lalu add action, mouse, kemudian set cursor style, hand, seperti itu. Kita klik down. Kemudian ketika kita klik, maka kursornya kembali lagi ke normal. Nah, setelah itu kita akan menambahkan animasi. Jadi ketika kita klik di bagian luas, maka luasnya nanti menjadi animation hover atau ada tulisannya jadi hitam dan yang lain jadi putih. Dan ketika kita klik button keliling, maka yang lain akan menjadi putih dan di bagian keliling akan menjadi hitam. Oke, seperti itu. Kita klik kanan add group, namanya animation button. Oke, kemudian klik kanan add sub event, kemudian klik touch on touch object, klik misal ini pertama di bagian definisi, down, add action di bagian definisi, kita pilih set animation, lalu pilih hover, kita klik down, kemudian add button lagi di bagian keliling, kita set animation jadi normal, down, di bagian luas kita set animation juga menjadi normal. Oke, done. Kemudian kita klik kanan lalu pilih add sub event, enggak di sini harusnya add sub event, touch on touch object, klik lalu pilih button keliling, done, add action lagi, button definisi, set animation normal. Mungkin kita bisa copy aja, klik di sini lalu klik Ctrl sambil klik ini, lalu sambil menahan Ctrl kita geser ke bawah. Oke.
Kemudian kita ganti dari normal menjadi hover untuk yang keliling. Dan ini biarkan jadi normal, dan kita bisa kontrol di sini. Dan di sini on touch objeknya kita ganti menjadi simulasi, luas, maksudnya luas, dan down. Lalu di sini kita ganti normal, bener. Ini kita ganti normal, down. Lalu ini kita ganti hover. Kita klik down. Oke, jadinya seperti inilah ketika kita klik play. Kita klik definisi, maka hovernya di definisi. Kita klik luas, keliling, dan nah seperti itu. Simple tapi ini berguna banget. Jadi kita ketahui apa yang sedang kita pencet. Oke, setelah itu kita akan menambahkan teksnya sesuai dengan button yang sedang aktif atau yang sedang kita pencet. Oke, caranya gini guys. Klik kanan, klik insert object, klik teks. Di sini semisal teksnya adalah pertama definisi ya, teks definisi. Dan klik insert, klik bebas di sini. Dan untuk teksnya kita hilangkan aja. Dan di sini kita kasih ke sini, kemudian kita perbesar guys. Oke, seperti ini. Kemudian untuk fontnya kita ganti jadi apa ya? Arial rounded ini aja dengan size 14. Oke. Kemudian kita tambahkan instant variables. Kita klik plus di sini. Nama variabelnya mungkin definisi gitu aja. Kemudian tabnya adalah text. Kemudian untuk initial value, kita tambahkan value yang akan dianimasikan atau dimasukkan ke dalam teksnya. Oke, jadi kita masukkan initial value-nya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik X. Kemudian di bagian event sheet kita set text-nya. Misal kita klik text definisi, lalu pilih set text, kita klik down seperti ini. Setelah itu kita masuk ke materi lagi. Kita klik teksnya, klik behaviors, klik plus, lalu klik timer, tambahkan timer, klik add. Setelah itu di bagian event sheet di sini kita klik di sini add action, text definisi, start timer. Kita durasinya ganti menjadi 0,2 dan tabnya kita ganti regular. Kita misal di sini ganti ke definisi tagnya. Jadi tagnya itu tag definisi guys. Kemudian down. Setelah itu kita tambahkan grup lagi dengan nama timer. Dan di sini klik kanan add sub event, lalu bagian text definisi, kemudian pilih on timer dengan nama tagnya tag definisi. Definisi. Oh, definisi. Oke, bener. Oke, definisi. Lalu klik add action lagi. Klik text definisi, kemudian append text. Sini klik next. Lalu tulis mid text definisi titik variabelnya tadi definisi sini, kemudian koma len sini, kemudian teks definisi titik teks, kemudian tutup kurung koma 2. Oh enggak, ini 4 aja, 4, kemudian tutup kurung lagi. Setelah itu klik down. Oke, setelah itu kita klik lagi di sini, klik kanan add sub event, pilih text definisi, kemudian compare text, klik next, kemudian text definisi titik definisi variabel definisi, kemudian klik down, klik add action, kemudian text definisi, stop timer, lalu tagnya tag definisi.
Oke, kemudian klik down. Nah, setelah coba kita klik ya. Kita coba. Ketika kita klik button definisi, maka akan muncul materinya di bagian background KI ya. Nah, kemudian kita akan lengkapi untuk di bagian luas dan juga kelilingnya. Caranya sama aja seperti tadi. Kita tambahkan terlebih dahulu. Ini kita clone objek aja. Clone objek. Kemudian klik sini, tambahkan di sini. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi teks luas misalnya. Kemudian kita depth variabelnya kita ganti dari jadi luas. Lalu kita masukkan variabelnya atau masukkan isi dari variabelnya. Klik OK. Setelah itu kita tambahkan untuk bagian keliling, kita klik kanan, klik clone object type, klik bebas di sini, masukkan di sini, kemudian ganti namanya jadi teks keliling. Kemudian untuk instant variable kita ganti menjadi keliling. Kemudian initial value kita ganti menjadi, ini udah siapkan, jadi masukkan aja. Oke, kemudian kita klik OK aja. Kemudian kita kembali ke event sheet. Kita klik add action di sini. Kita pilih teks keliling, set teks jadi kosong. Kemudian teks luas, set teks menjadi kosong. Kemudian di sini kita seperti itu. Kemudian untuk di bagian keliling kita copy yang teks definisi dan teks luas. Teks definisi, teks luas kita copy di sini. Setelah itu kita klik add action, teks keliling, start timer, durasi 0,2, tabnya regular, tagnya kita ganti misalnya jadi keliling supaya lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian di bagian timer kita klik kanan add sub event, kemudian teks keliling, kemudian on timer namanya keliling. Sorry. Oke, klik down, lalu klik add action, teks keliling, kemudian append text, kita tulis mid teks keliling titik keliling, koma len teks keliling titik teks koma 2. Oke, kemudian kita klik down, lalu klik kanan, klik add, pilih sub event, teks keliling, kemudian compare text, kemudian teks keliling titik keliling titik keliling, dan klik down, add action, teks keliling, stop timer, keliling. Oke, klik down. Setelah itu kita berpindah ke bagian button luas. Untuk di button luas, untuk teks definisi dan teks keliling kita kosongkan seperti ini. Kemudian add action, teks luas, start timer, durasi 0,2, tabnya regular, tagnya jadi luas. Kemudian di bagian timer kita klik kanan add sub event, teks luas next, kemudian on timer next, kita ganti namanya menjadi luas tagnya, dan down, klik add action, teks luas, append text, mid teks luas, titik luas, koma len dalam kurung teks luas, titik teks, koma 2, kurung tutup, down. Kemudian klik kanan lagi add sub event, teks luas, compare text, kemudian teks luas titik luas, dan down, add action,
teks luas, stop timer, luas. Kemudian klik down. Oke. Setelah itu kita coba tuh animasinya. Kita klik definisi, maka akan muncul materi definisi. Kita klik luas, oke. Masih ada yang salah di sini, guys. Oke, jadi kita belum stop animasi yang lain ya. Kita belum stop animasi yang lain. Caranya kita klik add action. Gini aja. Kita misal di bagian definisi, maka kita stop yang keliling dan juga luas. Stop keliling, kemudian stop yang luas juga. Kemudian untuk di bagian keliling, kita stop yang definisi dan yang luas. Kemudian di bagian luas, kita stop yang definisi dan juga stop yang keliling. Oke, mungkin seperti itu. Start timer keliling. Oke, definisi tadi belum ke copy namanya. Oke, jadi seperti ini untuk kodenya, harusnya benar sih. Kita coba klik play. Definisi masuk, luas ganti jadi luas, kemudian keliling ganti menjadi keliling. Oke, jadi animasinya digunakan supaya tambah menarik. Kemudian kita tambahkan animasi di sini, misal di bagian persegi panjang sini agar pingpong naik ke atas dan ke bawah seperti ya, biar ada pergerakan lah. Oke, caranya di persegi panjang, klik behaviors, klik plus, klik let twin. Yang belum install bisa banget untuk install, nanti bakal gue kasih link videonya di deskripsi. Gampang kok, paling cuma 1 menit aja. Klik add, lalu di bagian ini kita pilih proses ya, saya saja. Kemudian aktif on start kita ganti pingpong. Kemudian targetnya kita copy di sini bagian ses, kemudian Ctrl V. Kemudian untuk functionnya kita ganti linear, durasi kita pilih 1,5 aja. Kemudian kita perkecil di bagian perseginya, perkecil sedikit, kemudian taruh ke tengah lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik play. Oke, maka hasilnya ada animasi persegi seperti ini ya. Dan seperti itulah untuk video kali ini tentang gimana cara membuat layout materi untuk media pembelajaran bangun datar ya. Kemudian untuk video selanjutnya kita akan membahas di layout materi ya, guys ya. Untuk layout materi nanti bakal ada maksudnya layout simulasi. Jadi kita sudah menyelesaikan layout materi, kita sudah menyelesaikan layout home, kemudian kita tinggal ke layout simulasi dan layout quiz. Oke, dan mungkin nanti di akhiran bakal ada gimana cara mengekspornya menjadi sebuah APK file yang bisa kita gunakan di berbagai macam device. Oke, mungkin itu aja video dari SK21, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Jika ada yang masih bingung, boleh banget untuk ditanyakan di dalam kolom komentar. Dan misal ada yang pengen dibikinin aplikasi seperti ini, bisa banget untuk DM via Instagram atau WhatsApp di nomor yang tertera di deskripsi ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.